Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan share video tentang ini ya, jawaban saya gitu teman-teman ya, tentang orang yang bertanya, Pak, apakah benar asam lambung itu bisa sembuh total, kemudian kita itu bakalan sehat lagi. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami keraguan tentang seputaran kesembuhan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian tidak mengalami ketakutan dan kalian juga pasti bakalan mengetahui, oh ternyata asam lambung dan anxiety psikosomatis itu begitu. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Tetapi sebelum videonya saya lanjutkan, mohon maaf sekali teman-teman ya kalau seandainya pembawaannya itu kurang semangat gitu teman-teman ya. Karena ya masih capek teman-teman ya. Ini keringatnya masih belum turun gitu teman-teman ya. Karena barusan itu sudah mikul bambu dari atas untuk memperbaiki jembatan teman-teman ya. Dan akhirnya ya agak rasa capek juga gitu teman-teman ya. Tetapi saya paksakan bikin video teman-teman ya, karena ini waktunya udah mepet nih, udah mau maghrib nih, takutnya nanti agak gelap. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya di kali ini kalau seandainya videonya itu pembawaannya kurang semangat, mohon maaf sekali teman-teman ya, karena masih mengalami rasa lelah, rasa capek dari aktivitas barusan. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis akhir-akhir ini teman-teman ya, banyak sekali yang bertanya, entah itu di kolom komentar, entah itu di Facebook, entah itu di Instagram, entah itu di WA teman-teman ya, banyak sekali yang bertanya tentang seputaran kesembuhan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Mereka rata-rata bertanya tentang, Pak, apakah betul gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bisa sembuh total gitu teman-teman ya. Kemudian ketika saya tanya kembali, kenapa Anda ragu tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis? Ada apa ini? Nah itu teman-teman ya, itu hal yang saya tanyakan kepada mereka, orang-orang yang bertanya tentang seputaran kesembuhan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dan ternyata ketika saya tanya-tanya, mereka rata-rata mendapatkan informasi dari orang-orang yang tidak pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kadang mereka itu dapat informasi bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu katanya tidak akan sembuh, katanya seperti itu, bakalan mengalaminya seperti itu selamanya sampai sampai di ujung kematian.
Nah itu teman-teman, sehingga mereka itu cemas, kemudian takut teman-teman ya. Perlu kalian ketahui teman-teman ya, gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu sekali lagi saya tekankan tidak berbahaya dan bisa sembuh total walaupun tanpa obat, walaupun tanpa herbal teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Nah itu tetapi kenapa nih orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis kok mengalaminya begitu lama teman-teman ya? Sebetulnya untuk gangguan asam lambung itu mudah teman-teman ya. Kalau seandainya kalian tidak diikuti dengan anxiety disorder, kalau seandainya kalian tidak diikuti dengan trauma, kalau kalian tidak diikuti dengan psikosomatis, itu asam lambung merupakan hal yang sangat mudah teman-teman. Nah makanya untuk orang-orang yang bertanya, Pak, apakah asam lambung itu katanya tidak akan sembuh total selamanya? Ingat teman-teman ya, gangguan asam lambung itu layaknya gangguan yang lain kayak macam sakit gigi. Apakah kalian bisa sembuh total? Bisa teman-teman. Apakah kalian bisa kambuh lagi? Bisa teman-teman ya. Nah makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, ketika kalian sudah sembuh total, usahakan tetap jaga 3P-nya teman-teman ya. Karena gangguan asam lambung itu layaknya gangguan yang lain. Demam, sakit gigi, sakit kepala gitu teman-teman. Kemudian mencret. Nah itu teman-teman ya, bisa sembuh dan bisa kambuh juga gitu teman-teman ya. Oh berarti Pak, kalau gitu asam lambung dan artritis psikosomatis itu bukan berarti sembuh total. Teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis perlu dipahami, gangguan asam lambung itu gangguan biasa walaupun kalian sudah sembuh total juga gitu teman-teman ya. Itu yang namanya asam lambung itu bisa kambuh karena sama dengan gangguan yang lainnya, sakit gigi, sakit kepala, kemudian meriang gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, contoh kecil nih teman-teman ya, kalau seandainya kalian cuman terkena gangguan asam lambung saja tanpa kalian ikuti anxiety disorder, tanpa kalian diikuti psikosomatis, tanpa ada kalian itu ada trauma teman-teman ya, itu merupakan hal biasa teman-teman ya. Tengok kejadian dulu teman-teman ya, dan tanyakan sama anggota keluarga kalian teman-teman ya, apakah keluarga kalian itu mempunyai gangguan asam lambung. Pasti mereka akan mengalami kebingungan teman-teman ya, padahal mereka itu sering mengalami gangguan asam lambung itu teman-teman ya. Contoh kecil untuk asam lambung, pasti dampaknya atau efeknya atau ciri-cirinya, kita mencret nih teman-teman ya. Kalau seandainya ada anak kecil mencret, kemudian orang tua mencret, orang dewasa mencret, nah berarti mereka itu sedang terkena gangguan asam lambung teman-teman. Tetapi mereka biasa-biasa saja karena tidak ada ketakutan di situ, karena tidak ada stres di situ teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian mereka tanya juga sama mereka orang-orang yang belum dapat diagnosa sama dokter gitu teman-teman ya, terkena gangguan asam lambung, terkena GERD gitu teman-teman ya. Tanya sama anggota keluarga kalian yang belum pernah ke rumah sakit, apakah mereka pernah mengalami kembung. Nah itu teman-teman, kalau seandainya mereka mengalami, berarti mereka juga pernah mengalami gangguan asam lambung teman-teman ya. Jadi asam lambung itu kalian jangan terlalu diperhatikan teman-teman ya. Asam lambung itu gangguan biasa, sering kita alami dulu juga gitu teman-teman. Tetapi kadang kita sekarang itu menyadari karena kita itu sekarang ada ketakutan. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian diagnosa sama dokter asam lambung seperti itu teman-teman, dan kemudian ketika sekarang merasakannya sangat tidak nyaman sekali, kalian kebingungan teman-teman. Padahal ada rasa tidak nyaman itu efek dari stres, efek dari anxiety disorder teman-teman ya. Padahal asam lambungnya dulu juga kalian alami teman-teman, dan kalian juga dulu pernah sembuh teman-teman ya. Ketika dulu kalian sakit perut misalkan gitu teman-teman ya, ada mencret, perut terasa melilit, ketika kembung juga ada gitu teman-teman ya, itu juga kalian sedang mengalami gangguan asam lambung teman-teman ya. Dan kemudian kalian juga bisa sembuh lagi, bisa sehat lagi teman-teman ya. Tetapi untuk asam lambung itu bisa kambuh kapanpun teman-teman. Dan sialnya nih, untuk saat ini kalian itu kambuh asam lambungnya, kemudian ada anxiety disorder, ada kecemasan berlebih di situ teman-teman, sehingga ya asam lambungnya itu terasa begitu lama teman-teman ya. Padahal untuk asam lambung itu cuma sebentar teman-teman ya. Kalian menjaga makan 2 minggu juga sudah beres teman-teman ya. Tetapi kenapa sekarang itu asam lambung yang kalian alami itu sampai berbulan-bulan gitu teman-teman ya. Bahkan ada yang bertahun-tahun teman-teman ya, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya. Ya karena kitanya ada stres teman-teman ya, karena kitanya ada trauma. Jadi ketika kita stres, terlalu cemas, terlalu ketakutan, itu asam lambung yang sudah mulai membaik juga mungkin kemarin sudah mulai membaik, karena sekarang stresnya itu belum hilang teman-teman. Akhirnya asam lambungnya nggak normal kembali gitu teman-teman ya, kembungnya hadir lagi, mencretnya hadir lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi sebetulnya untuk asam lambung itu cuman berapa ya, cuman 0,1% lah. Nah itu teman-teman ya, 99% rasa yang tidak nyaman saat kalian rasakan sekarang itu sebetulnya karena diikuti
adanya efek atau dampak dari anxiety disorder, ada psikosomatis, ada stres, ada ketakutan berlebih, teman-teman ya. Mungkin kalian tuh dulu pernah mengenal kata-kata stres, kata-kata mengenal dengan cemas, mengenal kata-kata dengan was-was gitu, teman-teman ya. Tetapi kalian belum tahu rasanya kayak gimana, teman-teman ya. Coba orang-orang yang normal tanya sama kalian, lo tahu nggak stres? Gimana rasanya? Wah, stres itu ya terlalu banyak pikiran. Paling jawabannya seperti itu, teman-teman. Tetapi untuk rasa, mereka tidak akan pernah tahu, teman-teman. Dan untuk kalian nih yang sekarang sedang merasakan sensasi tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, 99 rasa tidak nyaman yang kalian alami itu sebetulnya dampak atau efek dari stres, teman-teman. Jangan kalian lihat asam lambungnya, teman-teman ya, karena asam lambungnya itu cuma 0,1% lah. Nah itu, teman-teman, kalau seandainya dipersentasekan. Nah itu, teman-teman, saya bisa ngomong gamblang kayak macam begini, teman-teman ya, karena mulai bisa memahami, teman-teman. Tetapi dulu saat sebelum sembuh total sama, teman-teman ya. Jadi setiap hari merasa tidak nyaman. Waduh, kenapa lagi nih gitu, teman-teman ya. Ada kembung sedikit, kita mengalami ketakutan, kenapa lagi nih perut, teman-teman ya. Padahal kembung itu merupakan kejadian biasa, teman-teman ya. Dulu juga kita alami sebelum kita dapat diagnosa dari dokter, lu terkena gangguan asam lambung, teman-teman ya. Dulu juga kita mengalami, teman-teman ya, dan bisa sembuh, teman-teman. Kemudian dulu juga kita merupakan tidak was-was, tidak cemas, karena dulu tidak terkena anxiety disorder, tidak ada kecemasan berlebih, teman-teman, karena tidak ada trauma di situ, teman-teman ya. Beda dengan sekarang, kalian ada asam lambung, kemudian kalian ada trauma, sehingga hal apapun kalian terlalu dipikirkan terlalu besar, teman-teman ya. Jangan-jangan ini mendekati kematian. Apalagi kalau seandainya mendengarkan dari ocehan orang yang belum pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Hati-hati loh, asam lambung itu bisa menyebabkan kematian. Tetangga saya juga matinya gara-gara asam lambung. Pasti orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis cemas, gemeteran, napasnya terasa sesak lagi. Kayak macam saya dulu gitu, teman-teman ya. Sama dulu juga gitu, teman-teman. Jadi ketika orang yang nengok itu, ya kadang mereka kan tidak tahu kalau seandainya kita itu mentalnya sedang mental turun gitu, teman-teman, sedang mental tempe, teman-teman. Jadi kadang mereka itu bilangnya itu suka kemana-mana, teman-teman ya. Pak, langkah baiknya jaga kesehatan, Pak. Makanya harus dijaga. Semoga cepat sembuh total ya, Pak. Semangat ya, Pak. Karena asam lambung itu berbahaya, Pak. Tetangga saya itu dulu meninggalnya karena asam lambung. Turun mental saya waktu itu. Ketika mendengarkan informasi seperti itu, turun mental saya, teman-teman ya. Saya nggak berani berbohong, teman-teman ya. Karena dulu saya mengalami hal seperti itu, teman-teman ya. Dan dulu ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika ada ketakutan di situ, teman-teman ya. Kemudian saya flashback kejadian dulu gitu, teman-teman ya. Dulu juga saya mengalami mencret. Kemudian ketika ditanya sama keluarga, lu pernah nggak mencret? Wah, sering katanya, apalagi ketika makan sambal. Besoknya pasti mencret. Seperti itu, teman-teman ya. Lu pernah nggak sering mengalami kembung? Sering katanya, apalagi kalau seandainya udah naik motor-motoran, hujan-hujanan, perut saya kembung. Nah itu, teman-teman. Dan kemudian saya tanya lagi sama mereka, lu pernah nggak punya sensasi perut itu terasa sakit melilit? Sering katanya seperti itu. Nah di situ mulai memahami kenapa nih orang-orang yang mereka itu orang-orang yang normal terkena gangguan asam lambung, tapi mereka biasa-biasa saja. Sementara sensasi yang kita alami sama dengan mereka, tetapi kok sekarang rasanya beda. Nah itu, teman-teman ya, ternyata perbedaannya ada satu, teman-teman ya. Kita mentalnya sedang mental tempe, teman-teman ya, karena ada trauma. Nah itu, teman-teman, padahal kalau seandainya kita tidak ada trauma, itu sensasi asam lambung itu merupakan hal biasa, teman-teman, dan mungkin bakalan cepat membaiknya. Nah itu, teman-teman, karena apa? Ya karena ketika tidak ada stres, asam lambungnya akan tetap stabil. Ketika menjaga makan saja, udah beres, teman-teman. Tetapi sekarang nih, walaupun sudah menjaga makan, sudah menjaga minumnya, kemudian sudah jaga istirahatnya, teman-teman ya. Tetapi karena memang stresnya belum terkelola, masih mengalami ketakutan, selalu berpikir tentang penyakit, selalu berpikir tentang kesehatan. Nah itu, teman-teman ya, akhirnya stres di situ, teman-teman, dan akhirnya ya kita itu asam lambungnya nggak normal lagi. Udah besoknya mulai normal-normal, stres lagi, kita ketakutan lagi, nggak normal lagi. Jadi, nah itulah penyebab orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu lama membaiknya. Tetapi kalian jangan takut. Untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bisa sembuh total. Nah makanya tengok di video-video saya yang dari awal sampai sekarang itu, saya selalu menyarankan sama teman-teman itu, untuk asam lambungnya jangan dilihat.
Gimana caranya supaya sekarang ini nih hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya, biar kalian itu terhindar dari stresnya teman-teman. Kalau seandainya kalian terhindar dari stresnya, kalian jaga makan saja selama 2 minggu sebetulnya udah beres teman-teman ya. Tetapi ingat teman-teman ya, sialnya nih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD alias psikosomatis, paling lemah kalau seandainya dapat stres sedikit aja itu mudah kambuh. Nah itu teman-teman, makanya usahakan dari mulai sekarang apapun yang membuat kalian pikirannya itu menjadi mumet, kemudian menjadi ruwet, hindari saja teman-teman ya, biar kalian itu tetap nyaman. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan alias psikosomatis, ketika kalian bertanya sama saya, Pak, apakah asam lambung itu beneran nih bakalan sembuh total gitu teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, asam lambung itu layaknya gangguan yang lain teman-teman. Makanya saya selalu bilang bahwa asam lambung itu adalah gangguan rumahan, termasuk sensasi-sensasinya. Mencret kita alami, orang lain juga mengalami, ibu kalian mengalami mencret, adik kalian, suami kalian, pacar kalian juga pernah mengalami mencret teman-teman ya. Tetapi Pak, ini beda, mencretnya itu kayak terasa tidak nyaman karena ada psikis yang terganggu, karena ada mental yang terganggu. Jadi mencret saja kalian takutkan. Nah itu teman-teman ya, Pak, saya itu sekarang mengalami kembung, beda. Sekarang itu kembungnya terasanya itu sangat tidak nyaman. Tengok kejadian dulu, tanyakan sama anggota keluarga kalian, pernah mengalami kembung? Tanyakan sama pacar kalian, pernah mengalami kembung tidak? Pasti jawabnya pernah mengalami. Karena apa? Asam lambung itu gangguan biasa teman-teman. Jadi ketika kalian nanti sudah sembuh total juga, untuk kembung-kembung itu bisa hadir lagi teman-teman. Makanya saya selalu bilang, ketika kalian sudah sembuh total, tolong jaga konsisten 3P-nya teman-teman. Karena asam lambung itu bisa sembuh total, tetapi bisa kambuh juga teman-teman. Tetapi untuk psikisnya, alhamdulillah untuk saya pribadi sampai sekarang tidak kambuh lagi. Tetapi kalau misalnya untuk asam lambungnya sering teman-teman ya, kayak macam kemarin nih, waktu apa ya? Oh ya ini, dulu saya sempat share video tentang ini ya, makan bebek rica-rica dan makannya itu di sini teman-teman ya. Itu besoknya saya sakit gigi teman-teman, dan ternyata ketika saya periksa ke dokter gitu teman-teman ya, itu karena panas dalam teman-teman. Jadi panas dalam itu bisa menyebabkan sakit gigi gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, sakit gigi saya pernah alami, mencret juga saya alami, walaupun sudah sembuh total gitu teman-teman ya. Nah tetapi tidak mengalami cemas, tidak mengalami ketakutan, tidak mengalami was-was, tidak mengalami gelisah teman-teman. Karena apa? Asam lambung itu gangguan rumahan, sering kita alami. Jadi ketika kalian selama masih hidup teman-teman ya, itu gangguan asam lambung itu tidak akan hilang selamanya teman-teman, kecuali kalau kalian konsisten menjaga 3P-nya. Nah itu teman-teman, makanya orang-orang yang bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan alias psikosomatis, apakah asam lambung itu bisa sembuh? Bisa teman-teman. Apakah bisa kambuh lagi? Bisa teman-teman ya. Nah itu makanya biar kalian itu tetap sehat, tetap kuat gitu teman-teman ya, biar tidak kambuh-kambuh lagi tentang asam lambungnya teman-teman ya. Kalian harus konsisten menjaga 3P-nya biar kalian itu ya tidak kambuh-kambuh teman-teman. Dan untuk saya pribadi nih teman-teman ya, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan alias psikosomatis sempat sembuh teman-teman ya, selang beberapa tahun ya waktu itu. Dan kemudian yang kedua kalinya saya kambuh lagi, dan psikisnya yang kambuhnya itu teman-teman. Dan kemudian yang ketiga kalinya itu saya sering kambuh teman-teman ya, asam lambungnya, tetapi alhamdulillah psikisnya tidak. Karena apa? Asam lambung itu merupakan kejadian biasa teman-teman. Jangankan orang dewasa, jangankan orang tua teman-teman, anak kecil saja mengalami asam lambung. Nah itu teman-teman, jadi ketika anak kecil nih mencret, sering sendawa, perutnya kembung teman-teman ya, yaitu tentang berarti asam lambungnya sedang tidak normal teman-teman ya. Tetapi perbedaannya, mereka tidak was-was, mereka tidak gelisah teman-teman ya. Karena asam lambung itu yang membuat berat itu sebetulnya di pikiran, di perasaan teman-teman ya. Perasaan semakin berat, pikiran semakin berat, perasaan ada was-was, itu karena kitanya mentalnya sedang mental tempe, ada kekacauan di situ teman-teman, kita salah berpikir. Nah itu teman-teman, ada kembung sedikit, wah ini jangan-jangan kambuh lagi nih dengan psikis-psikisnya, wah ini jangan-jangan kambuh lagi nih dengan perasaan-perasaannya. Nah itu teman-teman, itu yang membedakannya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan alias psikosomatis, saya tekankan sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang masih bertanya, kemudian yang masih mengalami keraguan bahwa gangguan asam lambung dan alias psikosomatis itu tidak bakalan sembuh selamanya,
Untuk gangguan asam lambung dan asam psikosomatis saya tekankan bisa sembuh total tetapi bisa kambuh juga gitu teman-teman. Tetapi kalian jangan takut dengan asam lambung teman-teman ya. Karena asam lambung itu merupakan hal biasa gitu teman-teman. Itu gangguan rumahan. Layaknya kita batuk, layaknya kita kita demam gitu teman-teman ya, batuk bisa sembuh lagi, kemudian kita bisa batuk lagi, kita demam juga, kita mengalami demam bisa sembuh dan kemudian bisa kambuh lagi. Nah itu teman-teman, tetapi yang membedakan itu usahakan psikisnya jangan kambuh lagi. Itu sebetulnya kalau seandainya psikis kalian tidak kambuh lagi, sebetulnya untuk asam lambung itu kejadian biasa dan sering kalian alami. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Dan kemudian bagaimana sih cara menangani psikis biar tetap sehat, biar tetap kuat, biar kita itu tidak stres gitu teman-teman ya. Usahakan selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Usahakan agar selalu gimana caranya nih supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Harus sering hiburan, jalan-jalan menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, pokoknya untuk 3P-nya itu jalankan dengan baik. Nah itu teman-teman, biar kalian itu cepat sehat, cepat sembuh, cepat terhindar dari stres, cepat terhindar dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, karena sekarang sudah sore jadi videonya saya hentikan. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.